Provinsi Sumatera Selatan atau Bumi Sriwijaya adalah provinsi dengan kepadatan penduduk terbesar ke-6 di Indonesia. Ada hampir 8,5 juta jiwa yang tinggal di wilayah tersebut. Sebagian tinggal di pesisir Sungai Musi, sebagian lagi di perkotaan. Selama masa pandemi COVID-19, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan berupaya membagi adil kehadirannya di tengah masyarakat. Jika masyarakat pesisir telah mendapatkan pendampingan dari Direktorat Air Laut dan Udara, di perkotaan, direktorat-direktorat lainnya juga telah berkiprah dengan pendekatan yang berbeda. Seperti halnya yang dilakukan Bribka Arif Priyatno Rahman, anggota Direktorat Narkotika dan Obat Terlarang ini selama pandemi berupaya membantu masyarakat di lingkungan terdekatnya terhindar dari paparan virus COVID-19. Mulai dari hal sederhana, yaitu menyemprotkan disinfektan ke sejumlah permukiman dan fasilitas di daerahnya. Inisiatif ini dilakukannya kala ia melihat kerja keras istrinya sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas Sei Baung, Palembang. Kalau motivasi itu idenya tuh dari si sang istri, berhubung istri saya adalah tim COVID penanggulangan pencegah di Puskesmas Sungai Baung, Kota Palembang. Pada saat itu melihat sang istri menyemprot itu memakai gendong kayak itu tuh, penyemprot sistem gendong. Jadi muncul ide Arif untuk bagaimana bisa mempermudah sang istri dan tim COVID agar menyemprot itu lebih mudah dan praktis dengan jangkau yang lebih panjang. Lulusan sarjana hukum ini mengubah motornya menjadi alat penyemprot disinfektan otomatis. Alat penyemprot ini ia beli dengan koceknya sendiri. Kemudian dengan bantuan tukang las, ia membuat penyimpanan dan memodifikasinya hingga berfungsi otomatis menyemprot dari dua sisi kanan dan kiri. Kalau pertama itu kita buat sendiri, pakai kayak backlink. Terusan kita diberikan sama si puskes istri, diinspektan cair, dan juga bantuan dari Direktorat Narkoba Polda Sumsel, alat obat tablet ini diinspektan khusus. Bribka Arif kemudian menggunakan mesin disinfektan tersebut untuk menyemprot disinfektan ke sejumlah tempat yang tak terjangkau oleh mobil penyemprot disinfektan. Daerah penyemprotannya melingkupi permukiman padat penduduk, fasilitas umum seperti tempat ibadah dan pasar. Sesekali dengan pendekatan kekeluargaan, ia mengajak masyarakat untuk mematuhi prokes 3M. Terima kasih atas bantuannya untuk penyemprotan ini. Bribka Arif dan istri juga bersedia meminjamkan alatnya untuk kepentingan umum. Tugas pokok kita sebenarnya anggota Direktorat Narkoba yang berhubungan dengan penyelidikan, penangkapan, dan penyidikan. Jadi ya dini mungkin kita bisa membantu masyarakat kalau bisa melakukan penyemprotan untuk melakukan pencegahan. Atas inisiatifnya ini, Direktur Reserse Narkotika dan Obat Terlarang Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Heri Istu Haryono, memberikan apresiasi tinggi pada Bribka Arif yang tetap berkiprah untuk masyarakat di luar tugas pokoknya di masa pandemi. Jadi Arif ini kebetulan dia menyempatkan waktunya untuk melakukan kegiatan yang membantu masyarakat. Kemudian istrinya adalah seorang bidan, jadi dia ada trouble, dia tahu bahwa kalau melakukan disinfektan pakai manual itu akan menyulitkan, maka dia melakukan inovasi mencari motor. Inovasinya adalah mempercepat. Di situasi pandemi ini ternyata narkoba ini bukan main turun. Dan pada posisi COVID ini ternyata jadi jalan pintas. Nah, untuk tugas pokoknya kita memang melakukan penyelidikan, dan penyidikan tidak pidana penyelidikan narkoba. Untuk kemudian yang berikutnya adalah melakukan pembinaan, ini berupa penyuluhan,
dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi. Jadi kita juga memberikan rehabilitasi ke masyarakat. Yang berikutnya adalah kita melakukan pengawasan penyelidikan, dan terakhir adalah kita melakukan koordinasi dan pembinaan teknis terhadap instansi yang lain, jadi aparat penegak hukum yang lain yang berkecimpung dalam bidang penyalahgunaan narkoba di wilayah Sumsel. Masyarakat memandang tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia hanya mengurusi keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Namun lebih dari itu, kepolisian menjadi pengayom masyarakat tanpa batas, jarak, maupun waktu. Karena sebenarnya polisi itu apakah dia sedang berpakaian preman atau sedang berdinas atau tidak berdinas, dia tetap polisi. Misalnya seorang polisi saat ini tidak berdinas, berjalan ada kejahatan, kan dia tidak bisa mengatakan saya bukan polisi. Nah, jadi konsep itulah yang saya pikir dilakukan oleh anak buah saya. Mereka hidup dalam masyarakat, kemudian mereka juga melihat kondisi masyarakat, sehingga dia merasa ada panggilan hati. Dia bisa ikut membantu masyarakat, terutama yang dilakukan oleh beberapa teman-teman saya ini, anak buah saya itu, dengan memberikan bantuan, apakah itu tenaga dan sebagainya, sehingga paling tidak membantu masyarakat yang memang dalam kesusahan. Ya, saya kira gini, berikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Kita hidup di masyarakat dan nanti akan kembali kepada masyarakat. Apa yang terbaik oleh masyarakat, itulah yang terbaik dilakukan oleh Polri. Polri sudah banyak berbuat, teman-teman anggota saya banyak berbuat yang baik dalam hal, tentu bekerjasama dengan stakeholder yang lain ya, TNI, Pemda dan sebagainya. Baik dalam misalnya COVID-19, juga nanti kita dalam penanganan Karhutla. Itu adalah bagian yang harus kita lakukan. Bekerja saja dengan baik. Kalau akan mendapat penghargaan atau mungkin mendapatkan pembinaan karir lebih baik, itu adalah dampak. Jadi kita kalau bekerja tidak katakanlah ikhlas kepada Tuhan kita, insya Allah dampaknya juga akan baik. Jadi tidak perlu mendapatkan penghargaan baru bekerja, tidak harus karena perintah harus bekerja. Saya bekerja dengan baik dan layani masyarakat dengan baik. Dan yang paling terakhir, pada anggota saya, hindarilah perbuatan-perbuatan yang mencoreng nama baik kita sendiri, nama baik individu maupun nama baik organisasi. Berikan yang terbaik untuk masyarakat kita. Pin emas Kapolri untuk Bribka Arif, tiket sekolah perwira bagi Bribka Mugiono dan Bribka Chandra adalah sebagian apresiasi Kapolda Sumsel dan Kapolri untuk memotivasi anggotanya yang berperan lebih dari tugas yang diwajibkan kepadanya. Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha dan kerja tulus dari hati.